Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di sepenggal cerita. Siapakah Arung Palaka sebenarnya? Pahlawan yang membebaskan Bon, atau pengkhianat yang membawa VOC ke tanah Sulawesi? Temukan jawabannya dalam kisah penuh ambisi, pengkhianatan, dan perjuangan ini. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini. Aktifkan juga tombol subtitle untuk pengalaman menonton yang lebih baik. Arung Palaka adalah tokoh yang selalu menghadirkan dua sisi mata uang dalam sejarah Sulawesi Selatan. Ia dikenang sebagai pahlawan yang membebaskan Bon dari dominasi Goa, namun juga dilabeli sebagai pengkhianat karena bersekutu dengan penjajah Belanda. Lelaki ini lahir pada tanggal 15 September tahun 1634. Sebagai putra Raja Bon ke-13, Lamada Remeng Matinroe Ribu Kakak. Meski berdarah bangsawan, kehidupan Arung Palaka tidaklah mudah. Sejak kecil, ia menyaksikan kekacauan politik dan perang antar kerajaan yang berkepanjangan. 4 kerajaan besar, Bon, Sopeng, Wajo, dan Gowatalo, terlibat dalam perebutan pengaruh. Di antara semuanya, Kerajaan Gowatalo muncul sebagai kekuatan dominan yang tak segan memperluas wilayahnya dengan paksaan. Konflik mencapai titik krusial ketika Gowatalo memeluk Islam secara resmi pada tahun 1605. Di bawah panji dakwah, kerajaan ini melancarkan ekspansi militer dan ideologis ke wilayah sekitarnya, termasuk Bon. Pada tahun 1611, Bon akhirnya menyerah dan ikut menganut Islam, tapi dengan konsekuensi menjadi daerah taklukan. Raja-raja Bon tetap diakui, namun kuasa politiknya terus tergerus. Masa-masa sulit itu berlanjut hingga tahun 1643, saat Bon jatuh sepenuhnya ke tangan Gowa. Di bawah kepemimpinan Sultan Gowa, wilayah Bon diperintah secara langsung, mengakhiri otonomi kerajaan tersebut. Arung Palaka yang masih muda saat itu, bersama keluarganya, dijadikan tawanan dan dibawa ke pusat kekuasaan Gowa sebagai bentuk simbolik penaklukan. Menurut catatan Paloge Petanaba dalam Sejarah Kerajaan Tanah Bon, 2006, keluarga Arung Palaka tidak hanya ditawan, tetapi dipekerjakan sebagai pelayan di kediaman Karaeng Patinggaloang, Perdana Menteri yang tersohor di Goa. Namun, berbeda dari nasib para tawanan umumnya, Arung Palaka mendapat tempat khusus. Patinggaloang menaruh respek padanya dan membesarkannya sebagai anak didik. Di bawah asuhan tokoh intelektual itu, Arung Palaka tumbuh menjadi pemuda cerdas dan berkarakter kuat. Namun, meskipun tumbuh dalam lingkungan yang relatif terdidik, luka batin Arung Palaka sebagai anak bangsa yang tertindas tidak pernah sembuh. Ia menyimpan amarah dan dendam terhadap kerajaan Gowa yang telah merampas tanah kelahirannya dan mempermalukan keluarganya. Diam-diam, di balik senyum tenangnya di istana Karaeng Patinggaloang, Arung Palaka mulai menyusun harapan untuk membebaskan Bon dari cengkeraman penjajahan antar kerajaan ini. Keinginan itu mulai menemukan jalannya ketika muncul pemberontakan kecil-kecilan dari masyarakat Bon yang masih setia kepada rajanya. Pada penghujung tahun 1660, seorang bangsawan Bon bernama Tobala memimpin gerakan perlawanan. Arung Palaka, yang saat itu telah dikenal sebagai pemuda gagah berani, bergabung dalam gerakan ini. Ia keluar dari Goa secara diam-diam dan menjadi salah satu pemimpin militer dalam serangan mendadak yang dilakukan terhadap pasukan Goa. Gerakan pemberontakan itu sempat mencetak keberhasilan. Banyak warga Bon yang sebelumnya dijadikan pekerja paksa berhasil dibebaskan. Namun, keberhasilan itu tidak bertahan lama. Tobala gugur dalam pertempuran, dan Arung Palaka terpaksa mundur karena kekuatan Gowa masih terlalu besar. Pasukan Gowa yang marah mulai memburu Arung Palaka, menjadikannya buronan utama. Dalam kondisi terdesak, ia terpaksa melarikan diri ke wilayah Kesultanan Buton. Di Buton, Arung Palaka menemukan sedikit ketenangan, namun ia tahu waktunya terbatas. Kekuasaan Gowa menjangkau hampir seluruh wilayah Sulawesi Selatan, dan ia tak bisa berlama-lama tinggal di sana. Dalam situasi itulah,
Muncul tawaran bantuan dari pihak Belanda, Verenigde Oostindische Compagnie, VOC. Tawaran itu membuat Arung Palaka berada dalam dilema antara menjaga martabat bangsanya atau bekerja sama dengan penjajah untuk merebut kembali tanah airnya. Setelah pergulatan batin yang panjang, Arung Palaka akhirnya memutuskan untuk menerima tawaran VOC. Ia sadar bahwa kekuatan militernya sendiri tidak cukup untuk menantang dominasi Gowa. Maka pada tahun 1663, ia dan para pengikutnya berlayar jauh menuju Batavia, pusat kekuasaan VOC di Jawa. Di sana, Arung Palaka menyusun kembali kekuatannya, berlatih bersama tentara Belanda, dan mempersiapkan diri untuk satu tujuan, merebut kembali Bonn dan menuntaskan utang sejarahnya. Kehadiran Arung Palaka di Batavia bukan hanya soal pelarian atau perlindungan, tapi juga strategi. VOC memang menerima mereka, tapi tidak serta-merta memberikan dukungan militer penuh. Sebaliknya, VOC menguji kesetiaan dan kemampuan para pengikut Arung Palaka dengan menjadikan mereka sebagai prajurit bayaran dalam berbagai ekspedisi dagang dan militer. Arung Palaka dan para pengikutnya pun ditempatkan di satu kawasan yang kelak dikenal sebagai Kampung Bugis di Jakarta Utara, sebuah warisan sejarah yang masih ada hingga kini. Tahun-tahun awal di Batavia penuh tantangan. Orang-orang Bugis dipandang sebelah mata oleh serdadu VOC dan hanya diberi tugas-tugas berat yang berisiko tinggi. Namun Arung Palaka tidak gentar. Ia memahami bahwa pengakuan tidak datang dengan mudah. Dalam tiap pertempuran kecil yang melibatkan VOC, ia dan pasukannya menunjukkan keberanian luar biasa. Secara perlahan, reputasi mereka tumbuh, bahkan dikagumi oleh beberapa petinggi VOC karena kemampuan bertarung dan disiplin mereka yang tinggi. Setelah 3 tahun bertempur demi VOC, Arung Palaka menagih janji bantuan militer untuk kembali ke Sulawesi dan menggempur kerajaan Gowa. Saat itu, VOC juga melihat peluang. Gowa, di bawah kepemimpinan Sultan Hasanuddin, semakin vokal menolak dominasi Belanda di Nusantara Timur. Maka persekutuan dengan Arung Palaka dianggap strategis untuk melemahkan posisi Gowa dan memperluas pengaruh dagang VOC di kawasan timur Indonesia. Pada tanggal 24 November tahun 1666, armada besar bertolak dari Batavia menuju tanah Sulawesi. Tercatat ada 21 kapal perang, mengangkut sekitar 1.000 prajurit gabungan. Dari jumlah tersebut, 400 adalah pasukan Bugis di bawah komando Arung Palaka. Sisanya adalah tentara VOC, termasuk pasukan elit Eropa. Ini menjadi momen penentuan, bukan hanya bagi Arung Palaka, tetapi juga bagi masa depan geopolitik Sulawesi Selatan. Setibanya di pesisir Makassar, pertempuran besar pun pecah. Gowa yang dipimpin oleh Sultan Hasanuddin, terkenal sebagai ayam jantan dari timur, memberikan perlawanan sengit. Namun kekuatan gabungan VOC dan Bugis terlalu tangguh untuk dipatahkan dalam sekali gebrakan. Perang berlangsung selama berbulan-bulan, menguras tenaga dan darah dari kedua belah pihak. Tapi Arung Palaka tidak pernah mundur. Baginya, ini bukan sekadar perang, melainkan penebusan kehormatan yang telah lama hilang. Kegigihan Arung Palaka dalam memimpin pasukannya mulai membuahkan hasil. Satu demi satu benteng Gowa berhasil direbut. Pasukan Bone yang selama ini tertindas kini membalas dengan semangat yang menyala. Meski sebagian rakyat Gowa menganggap persekutuan dengan VOC sebagai pengkhianatan, bagi Arung Palaka, ini adalah jalan satu-satunya untuk mengakhiri penderitaan bangsanya. Ia tidak sekadar ingin menang, tapi ingin memastikan bahwa Bone tidak lagi hidup di bawah bayang-bayang kerajaan lain. Puncak dari pertempuran ini terjadi ketika Sultan Hasanuddin akhirnya terpaksa menandatangani Perjanjian Bongaya pada tanggal 18 November tahun 1667. Dalam perjanjian tersebut, Gowa menyerahkan banyak wilayah dan mengakui kekuasaan VOC sebagai pengatur utama perdagangan di kawasan timur Nusantara. Arung Palaka pun diakui sebagai pemimpin Bone, dan hak atas tanah kelahirannya dikembalikan. Namun kemenangan itu tidak membawa kedamaian yang utuh.
Serpihan pasukan Gowa yang tidak puas terhadap hasil perjanjian terus melakukan perlawanan. Gerilya kecil dan pemberontakan rakyat muncul di berbagai tempat. Bahkan sebagian rakyat Bone pun mulai resah karena merasa kekuasaan VOC semakin mencengkeram. Banyak yang menilai bahwa Arung Palaka bukan sekadar pahlawan pembebas, tapi juga kaki tangan penjajah. Cap, pengkhianat, mulai dilekatkan oleh mereka yang kecewa dengan kondisi setelah perang. Namun Arung Palaka tidak bergeming. Ia tetap menjalankan pemerintahannya sebagai Sultan Bone mulai tahun 1672. Sebagai pemimpin, ia berusaha membangun kembali struktur kerajaan yang lama hancur, memperkuat pertahanan, dan mempererat hubungan dengan VOC demi menjaga stabilitas wilayah. Ia sadar bahwa Bone masih rapuh dan perlu waktu untuk bangkit sepenuhnya dari kehancuran perang. Kepemimpinan Arung Palaka penuh dengan tantangan. Ia menghadapi tekanan dari dalam dan luar. Meski berhasil mempertahankan kemerdekaan Bone dari dominasi Gowa, ia tidak bisa sepenuhnya membebaskan diri dari pengaruh VOC. Beberapa kebijakan perdagangan dan militer harus tunduk pada kehendak Belanda. Di mata sebagian bangsawan dan rakyat, ini adalah bentuk ketundukan yang mengkhianati semangat kemerdekaan. Tapi bagi Arung Palaka, ini adalah kompromi yang harus ditempuh demi kelangsungan Bone. Selama bertahun-tahun memimpin Bone, Arung Palaka berusaha menunjukkan bahwa perjuangannya tidak sia-sia. Ia membangun kembali pusat pemerintahan, memperbaiki sistem pertanian, serta menghidupkan kembali budaya dan adat Bugis yang sempat terabaikan selama masa perang. Ia juga mengangkat tokoh-tokoh lokal sebagai pemuka wilayah untuk meredam konflik dan menyatukan rakyat Bone di bawah satu panji. Namun suasana damai itu tak berlangsung mulus. Di beberapa wilayah, muncul pemberontakan-pemberontakan kecil yang menolak dominasi VOC dan menginginkan kemerdekaan penuh dari pengaruh luar. Arung Palaka berkali-kali harus mengirim pasukan untuk meredam pemberontakan, bahkan terhadap orang-orang yang dulu merupakan sekutunya. Situasi ini membuat posisinya semakin dilematis, antara melindungi kedaulatan Bon atau menjaga kesepakatan dengan VOC. Sementara itu, hubungan Arung Palaka dengan VOC sendiri tidak selalu harmonis. Meskipun mereka dulunya adalah sekutu dalam perang, Arung Palaka menyadari bahwa kepentingan Belanda sepenuhnya berorientasi pada kekuasaan dan keuntungan dagang. Di beberapa kesempatan, ia sempat menentang permintaan VOC yang dianggap terlalu mengekang kedaulatan Bone. Tetapi perlawanan diplomatik itu tak jarang membuatnya dicurigai dan diawasi oleh utusan VOC di Sulawesi. Cap, pengkhianat, yang dilekatkan oleh sebagian rakyat Gowa dan bahkan oleh beberapa orang Bone sendiri tak kunjung sirna. Mitos dan cerita rakyat berkembang, menyebut Arung Palaka sebagai tokoh yang menjual negerinya pada Belanda. Padahal, di sisi lain, ia juga dikenang sebagai pahlawan yang berani mengangkat senjata demi membebaskan bangsanya dari penindasan. Dua sisi ini terus melekat padanya hingga akhir hayat. Pada tahun-tahun terakhir kekuasaannya, Arung Palaka mulai mengurangi aktivitas politiknya. Ia lebih banyak menghabiskan waktu untuk mengawasi wilayah-wilayah Bone dan memastikan keturunannya siap melanjutkan pemerintahan. Ia sadar bahwa usia dan waktu tidak bisa dilawan. Meskipun tubuhnya menua, semangatnya untuk melihat Bone tetap berdiri sebagai kerajaan merdeka tak pernah padam. Menjelang akhir hidupnya, Arung Palaka sering merenung. Ia menyadari bahwa jalan yang ditempuhnya penuh darah dan pengorbanan. Banyak sahabat seperjuangan yang gugur di medan perang, dan banyak rakyat yang kehilangan keluarga akibat konflik panjang. Ia pun tak luput dari beban sejarah, dicintai sekaligus dibenci, dipuja sebagai pahlawan sekaligus dicela sebagai pengkhianat. Namun di balik itu semua, ia tetap yakin telah melakukan yang terbaik untuk Bone. Pada tahun 1696, Arung Palaka wafat. Kepergiannya menutup satu bab penting dalam sejarah Sulawesi Selatan. Ia dimakamkan dengan penghormatan sebagai raja, meskipun perdebatan mengenai warisannya tak pernah berhenti. Bagi sebagian rakyat Bone,
ia tetap dikenang sebagai tokoh besar yang mengembalikan martabat kerajaan mereka. Namun bagi sebagian rakyat Gowa dan beberapa penulis sejarah kolonial, ia tetap sosok yang membiarkan kekuatan asing mencengkeram lebih dalam ke Nusantara. Setelah kematiannya, kekuasaan Bone tetap bertahan untuk beberapa waktu, namun pengaruh VOC semakin mendalam. Kerajaan-kerajaan di Sulawesi dan wilayah lain di Nusantara perlahan kehilangan otonominya, digantikan oleh sistem kolonial yang lebih terstruktur. Apa yang dulu menjadi sekutu bagi Arung Palaka berubah menjadi penguasa mutlak yang tak mudah ditentang. Sejarah seakan menunjukkan bahwa setiap aliansi dengan kekuatan asing selalu membawa konsekuensi jangka panjang. Meski demikian, nama Arung Palaka tak pernah hilang dari lembaran sejarah. Di tanah Bugis, ia tetap menjadi simbol keberanian dan keteguhan hati. Ia dikenang sebagai anak raja yang ditindas, tumbuh dalam penawanan, dan kembali untuk merebut tahta demi membebaskan bangsanya. Cerita tentangnya dituturkan dari generasi ke generasi, menjadi bagian penting dalam ingatan kolektif masyarakat Sulawesi Selatan. Dalam konteks sejarah yang lebih luas, Arung Palaka adalah contoh nyata dari dilema kepemimpinan di tengah kolonialisme. Ia bukan semata-mata pahlawan atau pengkhianat, ia adalah manusia yang membuat keputusan sulit dalam situasi yang tak ideal. Ia hidup dalam zaman penuh kekerasan dan perebutan kekuasaan, di mana garis antara perjuangan dan kompromi seringkali kabur. Dan itulah yang membuat kisahnya begitu relevan untuk terus dikenang. Seiring berjalannya waktu, narasi tentang Arung Palaka terus berkembang. Dalam buku-buku sejarah yang ditulis pada masa kolonial, ia sering digambarkan sebagai sekutu setia VOC, alat penjajahan yang membuka jalan bagi dominasi Belanda di timur Nusantara. Namun dalam tradisi lisan Bugis, ia tetap dielu-elukan sebagai pejuang sejati yang rela mengorbankan dirinya demi kebebasan rakyatnya. Dualisme ini menempatkan Arung Palaka dalam posisi unik, sebagai tokoh sejarah yang tak bisa dinilai secara hitam putih. Peranannya dalam mengubah peta kekuasaan di Sulawesi tidak bisa diabaikan. Tanpa Arung Palaka, Bone mungkin akan lama berada di bawah bayang-bayang Gowa, dan perlawanan rakyat Bugis terhadap dominasi luar bisa jadi tak pernah mencapai puncaknya. Keputusannya menggandeng VOC memang penuh risiko, tapi juga mencerminkan kecerdasan politik dan keberanian mengambil langkah ekstrim saat semua jalan lain tertutup. Di luar medan politik dan peperangan, Arung Palaka juga dikenal sebagai tokoh yang menghidupkan kembali jati diri Bugis. Ia mendorong pelestarian adat, memperkuat sistem sosial masyarakat, dan menjadikan Istana Bon sebagai pusat kebudayaan. Ia percaya bahwa kemenangan sejati bukan hanya soal wilayah, melainkan soal identitas. Ia ingin rakyat Bone kembali bangga dengan asal-usulnya dan menjadikan sejarah mereka sebagai fondasi masa depan. Namun bayang-bayang VOC tak pernah benar-benar hilang. Setelah Arung Palaka wafat, Bone semakin bergantung pada kekuatan asing, baik secara ekonomi maupun politik. Para penerusnya berusaha menjaga warisan yang ditinggalkannya, tetapi tekanan dari kolonialisme Belanda semakin kuat. Hubungan Bone dengan VOC yang awalnya setara, perlahan berubah menjadi relasi yang timpang dan penuh ketundukan. Meski demikian, semangat Arung Palaka tetap hidup. Ia menjadi simbol perlawanan dan keberanian, terutama bagi masyarakat Bugis yang tersebar hingga keluar Sulawesi. Nama dan kisahnya hadir dalam puisi, hikayat, hingga nama jalan dan bangunan. Sejarah mencatatnya bukan hanya sebagai pemimpin yang kontroversial, tetapi sebagai manusia yang berani mengambil risiko demi kehormatan bangsanya. Dan di sanalah, Arung Palaka hidup abadi, di antara kebanggaan dan luka sejarah. Hingga kini, sosok Arung Palaka masih mengundang perdebatan di antara sejarawan, budayawan, dan masyarakat Sulawesi Selatan. Sebagian melihatnya sebagai pion kolonialisme, sementara yang lain mengenangnya sebagai tokoh revolusioner yang berani menempuh jalan sulit demi memulihkan kehormatan Bon. Tak sedikit pula yang mencoba menempatkannya secara adil,
memahami bahwa keputusan-keputusannya lahir dari tekanan zaman yang kompleks dan penuh ketidakpastian. Di Kabupaten Bone, jejak Arung Palaka masih terlihat. Namanya diabadikan dalam nama jalan, sekolah, hingga institusi kebudayaan. Makamnya menjadi tempat ziarah sejarah, bukan hanya sebagai penghormatan, tapi juga sebagai pengingat bahwa setiap tokoh besar pasti meninggalkan warisan yang tak tunggal. Kehidupan Arung Palaka mengajarkan bahwa menjadi pemimpin bukan soal dicintai semua orang, melainkan berani mengambil keputusan saat tidak ada pilihan mudah. Generasi muda Bugis dan Indonesia pada umumnya didorong untuk melihat Arung Palaka sebagai cermin reflektif. Ia bukan pahlawan sempurna, tapi ia juga bukan pengkhianat mutlak. Ia manusia biasa yang memilih untuk melawan ketidakadilan, meski harus membayar harga mahal. Dalam ketegangan antara nasionalisme dan realitas kolonial, kisahnya tetap relevan di tengah perjuangan bangsa mencari jati diri dan kedaulatan. Sejarah memang tak selalu memberikan jawaban yang pasti, tapi dari perjalanan Arung Palaka, kita belajar bahwa perjuangan bisa datang dalam rupa yang tak populer. Kita belajar bahwa kemerdekaan kadang lahir dari kompromi yang menyakitkan, dan bahwa harga dari sebuah pembebasan bisa dibayar dengan reputasi yang tercabik. Namun sejarah juga memberi ruang bagi pemahaman bahwa dalam setiap tindakan besar, selalu ada sisi manusiawi yang layak dipahami. Dan begitulah, kisah Arung Palaka tetap hidup. Dari seorang anak raja yang ditawan, menjadi pemimpin perlawanan, hingga duduk di tahta sebagai Sultan Bone. Ia melangkah di jalan yang penuh duri, tetapi jejaknya tetap terpatri dalam ingatan bangsa. Ia adalah pahlawan Bone yang dicap pengkhianat, atau pengkhianat yang menyelamatkan Bone. Dalam segala kontradiksinya, Arung Palaka akan selalu menjadi bagian dari cerita besar Indonesia tentang keberanian, pengorbanan, dan harga yang harus dibayar demi merdeka. Ikuti terus kisah seru dan menarik lainnya hanya di Sepenggal Cerita. Sampai jumpa.